Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan A bersama bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Baik pemirsa, Anda yang di rumah pagi hari ini punya kesempatan untuk curhat, silakan Anda bisa curhat melalui telepon di 5655676 atau 5655680. Bisa juga melalui Skype, silakan di @ID kami di mamaaa.beraksi. Iya, apa kabar ibu-ibu? Sehat, Bu? Alhamdulillah, terima kasih semuanya sudah hadir di sini tanpa ada yang ngantuk sedikit pun. Saya sudah lihat ya. Baik, ya udah pada makan ya Bu ya? Ada yang udah, ada yang belum ya. Ibu, saya pengen tanya, Ibu pernah berbuat salah nggak? Pernah. Nah, kalau berbuat salah langsung minta maaf nggak? Iya apa enggak? Iya, alhamdulillah ya. Karena ada Bu beberapa orang ya, kita mungkin termasuk kita kadang-kadang juga gengsi untuk minta maaf. Padahal kita sadar bahwa kita salah. Itu kadang-kadang karena yang kita berbuat salah kepada yang lebih muda, kepada anak buah, atau kepada orang yang kita anggap ada di bawah kita. Sehingga jadi gengsi minta maaf. Nah, sebenarnya apa yang harus kita lakukan pada saat kita bersalah dan merasa gengsi untuk meminta maaf? Nah, kita akan ikuti tausiah Mama dan tema kita adalah minta maaf kok gengsi. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meminta maaf kok gengsi? Kalau orang bergaul di masyarakat, tidak mustahil suatu saat ada yang saling melukai satu dengan yang lain. Ketika orang tadi merasa berbuat salah kepada orang lain, harusnya dia meminta maaf terlebih dahulu. Namun ada di antara kita, jangan-jangan diri kita, ngapain minta maaf? Gak enak pantas, saya kan bos dia bawahan, saya kan kakak dia adik, saya kan encing dia ponakan. Ini artinya dia mempertahankan gengsi semata-mata. Sekarang, kenapa orang gengsi meminta maaf? Yang pertama, ada orang yang melakukan perbuatan salah, tapi dia sedikit pun tidak merasa bersalah. Saya benar. Bahkan kalau ada orang ngasih tahu, kamu nyinggung perasaan si Anu loh. Siapa? Galakan dia. Malah membalik menyalahkan orang lain. Ada nggak yang tipikal begitu? Banyak. Sudah sangat jelas dia berbuat salah, dia tidak merasa, tidak mengakuinya. Ditegur pun angguran marah, bukan menerima. Orang ini sedemikian rupa akan berusaha selalu membuat orang lain salah. Saya tidak salah. Mencari pembenaran dirinya. Ini orang yang sombong. Orang yang arogan. Namanya arogansi paradigma. Dia mencitrakan dirinya punya paradigma yang hebat. Saya manusia yang benar, tidak pernah melakukan kesalahan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang dia melakukan kesalahan. Dia sadar dia salah. Dia sadar membuat orang lain terluka. Tapi karena dia gengsi, dia tidak mau minta maaf. Saking mikirin gengsi, lebih baik pecah dengan orang daripada gengsi saya jatuh di hadapan orang lain. Gak mau dia minta maaf. Bahkan kalau ada orang negor, dia ngeles. Seolah-olah dia tidak bersalah. Ini namanya arogansi perilaku. Perilaku yang salah. Yang ketiga, ada orang melakukan perbuatan salah. Dia sadar itu salah. Tapi dia berpikir, biasa dalam sehari-hari. Baru baru ada, kata Mama Dede. Gak apa-apa. Dia mah anak-anak, tidak perlulah minta maaf. Nanti juga mencari sendiri. Ini pun merupakan kearoganan. Namanya arogansi komunikasi. Kalau kita yang sudah kayak keluarga, apa salahnya sih kalau dikomunikasikan ngomong? Maaf ya, kemarin Mama ngomong gitu sama kalian. Habis kalian begitu sih. Dikomunikasikan, jangan sampai miskomunikasi. Jadi ini kearoganan.
arogan paradigma yang paling parah. Arogansi perilaku, arogansi komunikasi. Sekarang ada orang sudah melakukan perbuatan salah. Lalu ada orang minta maaf. Maafin saya ya atas kesalahan yang saya lakukan. Macam-macam. Orang yang dimintain maaf juga tidak langsung semuanya memaafkan. Beda-beda. Yang pertama, orang tadi menolak permintaan maaf orang lain. Kenapa? Dia bersuuzon. Dia meminta maaf di mulut doang. Padahal kelakuan yang begitu. Nggak sungguh-sungguh, bukan dari hati. Kenapa? Dalam Islam yang namanya iman, tasdikun bil qalbi wa takbirun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Artinya permohonan maaf pun harus 3 cabang. Maaf dari hati, maaf di mulut, maaf dengan sikap perilaku, itu yang diterima. Makanya sikap pertama di pada manusia ketika ada orang lain meminta maaf, dia tolak. Kenapa? Bukan dari hati, cuma dari leher doang. Percuma. Kayak orang makan sambal, sekarang tobat, besok nyari lagi. Nggak ada gunanya walaupun diberikan maaf. Kemudian yang kedua, ada orang yang minta maaf, tidak juga diberikan maaf. Kenapa? Saking sudah merasa sakit luar biasa. Dia menuntut yang lebih. Misalnya saja, saya akan maafkan kamu dengan syarat ganti rugi sekian. Tapi ternyata ketika dia menuntut ganti rugi dengan harga yang tinggi, dengan yang tidak masuk akal, itu pun arogansi, kesombongan. Kan banyak orang gara-gara keributan sedikit, minta ganti 1 miliar. Ingat nggak yang nenek-nenek 90 tahun, yang sama anak kandungnya? Tuh, itu kearoganan seorang anak dengan mantu. Dia lupa lahir dari emaknya, digede sama emaknya, di sekolah sama emaknya. Saking arogannya, kemasukan setan, sombong. Ada lagi orang yang ketika dimintain maaf, dia sebetulnya sangat merasa memang salah. Biarin deh saya maafkan. Dan ini yang diperintahkan dalam Islam. Caranya dengan apa? Jabatan tangan. Mamin muslamaini yaltaqiyani fayatasawfani illa ghufira lahu ma qabla ayatafarraqa. Kalau 2 orang muslim bertemu kemudian saling berjabatan tangan. Ketika mereka berjabatan tangan, niat di hati masing-masing meminta sekaligus memberikan maaf, maka dosa keduanya diampuni oleh Allah sebelum keduanya berpisah. Betapa cepatnya ampunan yang Allah berikan. Kepada siapa? Kepada orang yang mau silaturahim, berjabatan tangan. Ketika berjabatan tangan, niat di hati masing-masing meminta maaf dan memberikan maaf kepada orang yang berjabatan tangan. Sebelum mereka berpisah, Rasul mengatakan dosa mereka diampuni oleh Allah. Keikhlasan daripada hati, meminta dan memberikan maaf. Sementara maaf dalam tanda kutip di kampung kita, jangan-jangan diri kita. Kadang-kadang jabatan tangan mah jabatan tangan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Gua sampai kiamat. Masih kebayang dia ngomong sakit. Itu orang pendendam. Jadi karena kita ini mau mati, kalau ada orang berbuat salah maafkan. Bukankah kita bersaudara? Innamal mu'minuna ihwatun faslihu baina akhwaikum. Ayat 10. Sungguhnya orang beriman bersaudara, damaikan, islahkan. Kalau antara mereka ada yang berantem. Begitu Al-Quran mengajarkan kepada kita. Iya, baik itu dia tausiah Mama tentang minta maaf kok gengsi. Oke, langsung ada kesempatan untuk ibu-ibu bertanya. Siapa mau nanya, Bu? Siapa mau nanya? Boleh, silakan sebelah sini dulu. Dari yang bajunya keren. Baru bajunya, Bu ya? Udah lunas belum? Iya, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli dari Majlis Taklim Nurul Cibitung. Iya tuh. Curhat dong, Ma. Iya dong. Mama, saya punya saudara. Saya sudah melakukan kesalahan. Terus sudah meminta maaf. Tapi
ketika berjabat tangan dia tidak mau, malah ngetesin gitu. Apa hukumnya Mama? Iya. Ustaz. Oke, ya, baik, hati-hati. Hampir jatuh, ya, baik. Terima kasih, nanti akan segera dijawab oleh Mama Dedeh, namun kita harus break sebentar, dan kembali lagi di sini tentunya tetap di Mama dan A. Bersama Yosin Bebas gerak, tanpa kaku, dan nyeri sendi. Insya